Kegiatan pembangunan dan pemerintahan direncanakan sejak awal negara Indonesia sudah melakukan dengan baik. Akan tetapi, pajak penerimaan negara maupun penerimaan daerah belum memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat Indonesia. Belenggu kemiskinan belum betul-betul dapat dilepaskan. 9,22% rakyat kita ada dalam kategori penduduk miskin. Tidak menutup kemungkinan kondisi ini dapat memperlebar jurang ketimpangan sosial. Lembaga Penelitian Semeru mengungkapkan bahwa di Indonesia, anak yang tumbuh di keluarga miskin cenderung memiliki kesenjangan pendapatan dengan orang dari keluarga tak miskin. Achievers, selamat pagi buat kita semua. Bersama dengan saya, Sersahala Freddy Simanjuntak, menyampaikan materi ekonomi tentang dampak APBN dan APBD terhadap perekonomian di Indonesia. Achievers, selamat menyaksikan video berikut ini. Achievers, kita tahu bahwa pengaruh APBN di Indonesia sudah memberikan dampak baik itu dalam hal kecil maupun dampak yang besar. Achievers, mari kita lihat bagaimana pengaruh APBN terhadap perekonomian yang ada di Indonesia. Seluruh pemangku kepentingan sudah harus mulai bekerja menyiapkan ibu kota negara baru yang telah ditetapkan Presiden Joko Widodo di Kalimantan Timur. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono menyebut prasarana dasar ibu kota baru akan mulai dibangun pada pertengahan tahun 2020. Gedung pemerintahan akan dibangun secara modern dan memperhatikan lingkungan. Keberadaan APBN mempunyai dampak besar terhadap perekonomian. Tanpa APBN, pemerintah Indonesia tidak akan memiliki pedoman dalam melaksanakan seluruh kegiatannya, termasuk dalam melaksanakan pembangunan ekonomi. Secara rinci, dampak atau pengaruh APBN terhadap perekonomian adalah: yang pertama, APBN memberikan pedoman bagi kegiatan pembangunan ekonomi. Pemerintah mempunyai prioritas dalam pembangunan. Jika dalam APBN, prioritas pembangunan ditujukan pada bidang industri, maka pemerintah akan lebih banyak melakukan pembangunan di bidang industri. Begitu juga untuk prioritas-prioritas pemerintah yang lain. Yang kedua adalah, APBN dapat digunakan sebagai alat perbaikan perekonomian. Apabila negara mengalami gejala ekonomi yang buruk, APBN dapat digunakan sebagai alat untuk memperbaiki perekonomian. Contohnya, menurunnya harga BBM merupakan pertanda buruk bagi perekonomian yang ada di Indonesia. Untuk itu, pemerintah akan memperbaiki keadaan perekonomian tersebut dengan adanya penyusunan APBN selanjutnya. Bagaimana cara pemerintah untuk menyusun APBN selanjutnya? Yaitu dengan meningkatkan penerimaan dari sektor non-migas. Misalnya meningkatkan penerimaan sektor pajak. Pajak menjadi sektor andalan bagi Indonesia. Secara umum, penerimaan Indonesia dari sektor pajak adalah sekitar 70%. Yang ketiga adalah APBN dapat mempengaruhi perubahan harga secara keseluruhan. Jika dalam penyusunan APBN, pemerintah menurunkan atau menghilangkan subsidi BBM, berarti harga BBM akan naik. Kenaikan harga BBM akan mempengaruhi kenaikan harga barang jasa yang lain, sehingga harga barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat itu akan semakin banyak. Nah, itu berarti APBN dapat mempengaruhi perubahan harga secara keseluruhan. Dan yang keempat adalah APBN dapat mempengaruhi tingkat produktivitas perusahaan. Untuk meningkatkan penerimaan negara, pemerintah menaikkan tarif pajak ekspor. Kenaikan tersebut akan mempengaruhi sikap para eksportir. Jika tarif pajak ekspor dianggap terlalu tinggi, maka bisa menurunkan produktivitas para eksportir. Akibatnya, jumlah ekspor menjadi menurun. Sebaliknya, jika pemerintah menurunkan tarif pajak ekspor, maka eksportir justru akan lebih meningkatkan penjualannya ke luar negeri.
Di samping APBN mempunyai pengaruh, APBD juga memberikan dampak terhadap perekonomian yang ada di Indonesia. Keberadaan APBD juga memberikan pengaruh yang besar terhadap perekonomian. Di era otonomi daerah, setiap pemerintah daerah di Indonesia berlomba untuk menaikkan pendapatan asli daerah atau PAD dengan menciptakan atau menaikkan berbagai pungutan yang berakibat terjadinya high cost ekonomi, yang banyak juga merugikan sektor perekonomian karena bisa menaikkan harga barang dan jasa. Untuk mengantisipasi kenaikan harga barang dan jasa tersebut, maka pemerintah merevisi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah Pasal 7 yang melarang pemerintah daerah untuk menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya yang tinggi dan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, serta kegiatan ekspor dan impor. Achievers, mari kita simak dampak APBD terhadap perekonomian di daerah. Yang pertama adalah APBD mampu memberikan pedoman bagi kegiatan pembangunan ekonomi di daerah. Dengan adanya APBD, pemerintah daerah memiliki pedoman yang jelas dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, sehingga semua kegiatan dapat terarah dan perekonomian daerah diharapkan mampu meningkat. Yang kedua adalah APBD dapat digunakan sebagai alat perbaikan perekonomian. Jika daerah mengalami gejala ekonomi yang buruk, misalnya ekonomi biaya yang tinggi, APBD digunakan sebagai alat untuk memperbaiki perekonomian tersebut. Contohnya, pemerintah daerah harus mengurangi atau bahkan menghapus beberapa pungutan yang memberatkan masyarakat. Yang ketiga, APBD dapat mempengaruhi perubahan harga di daerah. Dalam rangka peningkatan penerimaan asli daerah, pemerintah daerah menaikkan tarif beberapa pungutan seperti tarif pendaftaran rumah sakit, tarif pengujian kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak sarang burung walet. Dan yang keempat adalah APBD dapat mempengaruhi tingkat produktivitas perusahaan. Apabila pemerintah daerah menetapkan peraturan yang menghambat lalu lintas barang dan jasa antar daerah, hal itu akan mempengaruhi produktivitas perusahaan-perusahaan tertentu, seperti perusahaan-perusahaan yang menjual produknya ke daerah yang lain, dan perusahaan-perusahaan yang mendatangkan bahan bakunya dari daerah lain. Yang kelima adalah APBD dapat mempengaruhi tingkat pemerataan distribusi pendapatan. Contohnya di daerah Garut, kita mengenal adanya sarang burung walet yang tentunya membuat kaya para pemiliknya. Agar kekayaan mereka tidak bertumpuk dan menimbulkan kecemburuan sosial, serta menciptakan ketimpangan distribusi pendapatan, maka APBD dianggarkan. Pajak sarang burung walet tersebut dikenakan biaya atau retribusi, sehingga pajak sarang burung walet tersebut akan digunakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat banyak. Achievers, demikian pelajaran kita pada pagi hari ini tentang pengaruh atau dampak APBN dan APBD terhadap perekonomian di Indonesia. Untuk lebih jelasnya, silakan kalian membaca buku paket Lensa Kegiatan Ekonomi, materi pengaruh APBN dan APBD terhadap perekonomian di Indonesia. Sampai bertemu minggu depan. Jangan lupa jaga kesehatan, sering cuci tangan, dan saya ucapkan terima kasih.